Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil alam, al-karimis salam, ghafiri dhanbi wa qabili tawbi min jami'il atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju bihal fawza bidaris salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi azharahu Allahu bihil imana wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى أيضا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mukhlisin beserta seluruh jajaran, yang kami hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, para asatiz, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas terlintas di benak kita dan terucap di lisan kita di pagi hari yang penuh berkah ini kecuali puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat kembali melaksanakan rangkaian kehidupan kita yang kita awali dengan melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika kematiannya dan mewafatkan jiwa ketika sedang tidurnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali dan mengizinkan kita untuk menyebut namanya, untuk bersujud di hadapannya. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat setelah Allah berikan kehidupan secara fisik, yaitu kehidupan secara jiwa dalam bentuk hubungan yang kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada pagi hari ini. Nikmat fisik dan nikmat jiwa. Nikmat fisik Allah hidupkan kita, nikmat jiwa Allah hubungkan kita dengan Dia, dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, yang Maha mengatur, yang Maha menggenggam seluruh kehidupan ini. Maka kita patut untuk terus menyebut-nyebut sebagai bentuk rasa syukur nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah. Dan pagi hari ini kita menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tema kita pada kesempatan subuh yang berbahagia ini adalah kaifa yusolli alaikallah wa malaikatuhu. Bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat kepada kita. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika kita mendengar kalimat salawat, selama ini persepsi kita, ya, anggapan kita dan gambaran kita tentang salawat itu hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Lagi kemarin masih suasana Maulid ya. Kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca berzanji dan sebagainya. Padahal kalimat salawat
dalam Al-Qur'an dan dalam hadis itu lebih memiliki makna lebih daripada itu. Ya. Salawat ketika dihubungkan dengan kalimat ala, ya, salatu ala, ya, itu bisa bermakna tiga. Bisa bermakna tiga makna. Yang pertama adalah salatullah alal abdi. Salawatnya Allah kepada seorang hamba. Salatul malaikati alal abdi. Salawatnya malaikat kepada seorang hamba. Salatul abdi alal abdi. Salawatnya seorang hamba kepada hamba yang lain. Ya. Jadi kalimat Allahumma sholli ala, selama ini kan ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Padahal kalimat Allahumma sholli ala itu bisa bermakna salawatnya Allah kepada seorang hamba, salawatnya malaikat kepada seorang hamba, dan salawatnya seorang hamba kepada hamba yang lain. Yang perlu kita pahami, apa makna salawatnya Allah kepada seorang hamba? Yang kedua, apa makna salawatnya malaikat kepada seorang hamba? Yang ketiga, apa makna salawatnya seorang hamba kepada hamba yang lain? Ya. Yang pertama, makna daripada salawatnya Allah kepada seorang hamba artinya as-sana war rahmatu lahu. Ya. Jadi maksud dengan salawatnya Allah kepada seorang hamba adalah pujian Allah, ya, as-sana, pujian Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah kepada hamba tersebut. Apa dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada seorang hamba? Dalilnya dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-43. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Huwallazi, dialah Allah, ya, yang berselawat, yusalli alaikum, yang berselawat kepadamu, ya, wa malaikatuhu, dan juga para malaikatnya berselawat kepadamu, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap orang-orang beriman sangat sayang. Ya. Coba kita perhatikan, huwallazi yusalli alaikum. Dialah Allah yang berselawat kepada kalian. Di sini tidak menggunakan kalimat kiasan, tapi menggunakan kalimat yang tegas. Berselawat, Allah berselawat kepada manusia. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan selawat dari Rabb mereka, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan selawat Allah kepada hamba di sini adalah Allah memberikan pujian dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang-orang yang dimaksud. Ya, itu makna salawat Allah kepada para hambanya. Yang kedua, apa makna salawatnya malaikat kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia maksudnya? Salawatnya malaikat kepada manusia adalah, atau artinya adalah al-istighfaru lahum, permohonan ampun dari malaikat kepada Allah untuk manusia yang beriman. Ya, ini maknanya. Ya. Di antara malaikat yang Allah Subhanahu wa taala operate, ya, yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk bekerja memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman adalah malaikat pemikul arsy. Ya. Hal itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan.
dalam surah Ghafir dari ayat 7 sampai ayat 10. Ya. Dari ayat 7 sampai ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ya. Dan para malaikat pemikul arsy itu, ya. Dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka itu terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bih, dan terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan terus memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman. Apa doanya? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb, sesungguhnya ilmu dan rahmatmu mencakup segala sesuatu. Faghfiril ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, ya. Faghfiril ladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat, yang kembali kepadamu. Wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Wa qihim adzabal jahim. Dan lindungilah mereka dari neraka jahim. Ya. Jadi kalimatnya wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Terus memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Kalimat memintakan ampun ini menggunakan fi'lul mudhari'. Present continuous tense. Ya. Satu aktivitas yang continue, yang terus menerus, tidak berhenti. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud itu bersabda, Allah mengizinkan aku untuk mendeskripsikan, untuk menggambarkan seperti apa malaikat pemikul arsy. Kata Rasulullah SAW, ma baina mankibihi wa syahmata udhunaihi masirata sab'atu mi'ata amin. Antara pundak dan daun telinganya malaikat pemikul arsy itu perjalanan 700 tahun. Masya Allah. Bagaimana gedenya nih badan. Lihat. Bagaimana besarnya ini malaikat. Kalau antara pundak dengan daun telinganya saja, ini kalau kita melakukan perjalanan 700 tahun, 7 abad. Manusia keliling dunia saja tidak sampai 7 abad, ya kan? Ya. Ini baru antara pundak dengan daun telinganya. Tetapi yang menarik, tugas malaikat pemikul arsy ini salah satunya adalah memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman. Masya Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Segala puji bagi Allah yang telah mengoperate, yang telah menggunakan malaikat ini memintakan ampun kepada Allah untuk kita orang-orang beriman. Betapa mahal nilai iman ini jemaah sekalian. Sampai malaikat yang sebesar itu Allah gunakan untuk memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Ini makna salatul malaikatu 'alal ibad, salatul malaikati 'alal ibad. Selawatnya malaikat kepada para hamba-hamba Allah. Ya. Yang ketiga, apa makna salatul abdi 'alal abdi? Selawatnya seorang hamba kepada hamba yang lain, itu maknanya ad-du'a lahum. Berdoa untuk saudaranya. Berdoa untuk saudaranya. Doa kita sebagai orang-orang beriman kepada orang beriman yang lain, ini adalah satu doa yang ketika kita lakukan
bizahril ghaib, tanpa diketahui oleh teman kita atau sahabat kita atau saudara kita, itu doa yang mustajab. Ya, doa yang kita lantunkan untuk saudara kita tanpa diketahui oleh saudara kita, itu adalah doa yang mustajab. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah. Doanya seorang muslim, seorang mukmin kepada saudaranya yang lain tanpa diketahui oleh objek saudaranya itu, ya, yang didoakan itu adalah doa yang mustajab. Doa yang sangat dikabulkan. Bukan cuma sampai di situ, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda ra'sihi malakun muwakkalun. Ketika kita berdoa untuk saudara kita, ya Allah, mudahkanlah Pak Ahmad, ya Allah, mudahkanlah Pak Rijal, ya Allah, mudahkanlah Pak Fulan dan sebagainya. Ya Allah, sembuhkanlah saudara saya yang sedang sakit. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada saudara saya yang sedang mengalami kesusahan. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Ketika kita berdoa seperti itu, ada malaikat yang Allah utus, yang ada di sisi kepala kita. Ya, apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullama da'a li akhi bi khairin. Setiap kali kita berdoa untuk saudara kita dengan doa-doa kebaikan, malaikat itu berkata, amin walaka mislahu. Ya Allah, terimalah doanya Pak Fulan ini, Pak Ahmad ini yang mendoakan saudaranya, dan untuknya seperti apa yang dia doakan untuk saudaranya. Masya Allah. Coba kita bayangin, Pak. Kita mendoakan saudara kita dan ada malaikat yang mengaminkan. Kemudian malaikat itu kembali berdoa kepada Allah dengan berkata, ya Allah, untuknya seperti apa yang didoakan untuk saudaranya. Jadi doa ini tidak sia-sia. Kita dapat pahala mendoakan saudara kita, dan doa itu kembali kepada kita dengan aminnya malaikat dan doanya malaikat kepada kita. Maka kata para ulama jamaah sekalian, doa yang pahalanya bermiliar-miliar itu adalah doa yang selalu kita baca habis kita salat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang muslim dan yang mukmin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Kira-kira jumlah orang-orang beriman itu berapa, Pak? Kalau yang ada di dunia ini, ya sekarang kan jumlah manusia ada sekitar 5 miliar. 1 miliarnya orang beriman. Orang muslim maksudnya. Ya, itu yang masih hidup. Yang sudah meninggal, kita nggak tahu. Ya, doa kita kan bukan cuma untuk yang sudah masih hidup, tapi juga yang masih yang sudah meninggal. Dan kalimat mukmin dan muslim ini apakah mencakup hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang kita doakan, berapa manusia jumlahnya? Kita nggak tahu. Kita tarik lagi ke belakang. Orang-orang beriman itu bukan cuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi umat-umat sebelumnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencakup doa kita. Itu doa pahalanya bermiliar-miliar. Dan setiap kali kita berdoa, malaikat mengaminkan dan malaikat kembali mendoakan, ya Allah, berikan dia seperti apa yang dia doakan untuk saudaranya. Itulah makna sholawat ala, berselawat kepada. Jadi salatullah alal ibad, salawatnya Allah kepada seorang hamba, artinya adalah pujian dan rahmat Allah. Salawatnya malaikat kepada seorang hamba, artinya adalah permohonan ampun dari malaikat kepada Allah untuk hamba tersebut. Salawatnya seorang hamba kepada hamba yang lain, artinya doa kita kepada saudara kita yang lain. Maka ada yang bertanya, apakah dengan ini kita boleh mengatakan Allahumma sholli ala fulan? Selama ini kan kalimat salawat ini hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Misalkan Allahumma sholli ala Pak Adomeri, gitu ya. Boleh nggak? Boleh.
Kata para ulama boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 103 ketika bicara tentang zakat, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Surah Taubah ayat 103. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, ambillah sebagian harta dari mereka sebagai bentuk zakat yang fungsinya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Fungsinya mensucikan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa sholli 'alaihim, dan berselawatlah untuk mereka. Maksudnya doakan mereka. Ya. Yaitu, ya Allah, semoga Allah terima zakat Anda dan semoga Allah berkahi sisa harta Anda. Ya. Wa sholli 'alaihim inna salataka sakanal lahum. Sesungguhnya doa kalian untuk mereka adalah satu ketenangan. Ini dalil bahwa seorang hamba mendoakan hamba yang lain dengan kalimat Allahumma sholli ala fulan. Ya, karena ada dalilnya. Allahumma sholli ala fulan. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk si fulan. Kalimatnya adalah, ya Allah, berikan kebaikan-kebaikan kepada si fulan. Ya, tapi kan yang lazim, yang selama ini kita gunakan selawat itu untuk Nabi Muhammad SAW. Doa untuk saudara kita doakan dengan cara yang lain. Ya, tapi tidak ada masalah ketika kita mendoakan si fulan dengan Allahumma sholli ala fulan, Allahumma sholli ala fulan. Karena Allah dalam firman-Nya mengatakan wa sholli alaihim. Berselawatlah untuk mereka. Artinya doakan mereka mananya. Ya. Nah, setelah kita mengerti salawatnya Allah kepada seorang hamba itu apa, salawatnya malaikat kepada seorang hamba itu apa, salawatnya seorang hamba kepada hamba yang lain itu artinya apa, kemudian apakah kita ingin mendapatkan salawatnya Allah dan para malaikatnya? Ya. Amalan apa yang bisa mengantarkan kita mendapatkan salawatnya Allah dan para malaikat? Ini yang penting. Ya. Kira-kira bagaimana cara supaya kita selalu mendapatkan salawatnya Allah dan salawatnya malaikat? Ya, yaitu pujian Allah dan rahmat Allah serta permohonan ampun malaikat kepada Allah untuk kita. Apa saja amalan yang bisa mengantarkan kita meraih hal tersebut? Yang pertama, amalan yang bisa kita lakukan adalah mengajarkan kebaikan. Ada yang bilang, ya itu mah yang enak Ustadz, gitu ya. Ustadz ngajarin orang terus. Sesungguhnya mengajarkan kebaikan di sini maknanya sangat luas. Bukan cuma ceramah, bukan cuma khutbah, bukan cuma pengajian, tetapi kita sebagai ayah, ibu-ibu sebagai ibu, itu hari-hari itu bisa mendapatkan salawatnya Allah dan malaikat ketika kita mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita. Ya, kita sebagai orang tua yang ada di lingkungan kita kumpulin anak-anak untuk kasih tahu, untuk melakukan kebaikan A, B, C, D, itu sudah masuk dalam kategori mengajarkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit serta penduduk bumi. Kalimat penduduk langit dan penduduk bumi ini sesuatu yang luas ya Pak. Kita kan nggak tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, selain manusia dan selain makhluk kasat mata yang kita lihat. Ya. Wa ahlas samawati wal ardi
hatta namlata, sampai semut yang ada di lubang-lubang, wa hatal uta, sampai ikan yang ada di dasar lautan, la yusalluna ala muallimin nasi al-khira. Mereka terus mendoakan, berselawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi kalimatnya umum. Ya. Jadi selama kita bisa menjalankan fungsi mengajarkan kebaikan, tidak mesti kita seorang guru, tidak mesti kita seorang ustadz, tidak mesti kita seorang penceramah, ya, tidak mesti kita seorang dosen. Kalau kita menjalankan fungsi mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, kalau bapak-bapak kepada istrinya, ya, atau istrinya kadang-kadang juga mengajarkan sesuatu kepada suaminya, ada timbal balik antara suami dan istri, ya. Atau kita berfungsi untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada hal-hal yang positif, yang baik, itu tetap mendapatkan selawatnya Allah dan malaikat. Bukan cuma Allah dan malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi, sampai semut yang ada di lubang, sampai ikan yang ada di dasar lautan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kebaikan yang paling besar yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan agama. Bagaimana mereka mengenal Allah, bagaimana mereka mengenal Rasulnya, bagaimana mereka memahami tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang ayat-ayat Allah, tentang sabda-sabda Rasulnya. Walaupun dengan cara yang sederhana. Saya kasih contoh. Di antara amalan yang sederhana tapi memiliki pahala yang besar adalah membaca surah Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad. Barang siapa yang membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala membaca 1 Al-Quran. Dan Rasulullah berkata, bersabda, siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam? Kata para sahabat, siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran 1 malam ya Rasul? Gitu ya. Kata Rasulullah, bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali, maka kalian akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran dalam 1 malam. Ya. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Ini hadis sahih. Ya. Maka bisa kita duduk bersama dengan anak-anak kita, nak, mari kita bangun rumah di surga yuk, gitu. Bagaimana caranya ya? Begini, kita baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Mari kita baca 10 kali. Baca bareng-bareng. Kita tanamkan keimanan kepada surga, dan kita tanamkan keimanan tentang pahala-pahala besar. Dan Al-Ikhlas ini adalah surah ketauhidan yang ketika kita jadikan sebagai wasilah, ya, sebagai tawassul dalam doa-doa kita, ini doa yang mustajab. Maka itu Rasulullah pernah, ada seorang sahabat berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfirli. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kesaksian bahwa tidak ada ilah kecuali Engkau, al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Ya Allah, ampunilah aku. Ketika Rasulullah mendengar doa tersebut, Rasulullah bertanya, siapa yang tadi berdoa dengan redaksi begini? Sahabat tersebut bilang, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada orang yang berdoa dengan redaksi seperti itu kecuali doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebut al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad. Ya. Ini contoh, Pak. Bagaimana kita mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita dengan cara yang sederhana. Ya. Ketika mau makan, kita makan bareng-bareng. Di sini pentingnya makan bareng-bareng, Pak. Di sini pentingnya kita makan bersama dengan keluarga. Di samping ada kebersamaan, di situ ada nilai-nilai pendidikan yang bisa kita langsung praktekkan. Ya, nah, sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang kedua, kita makan dengan tangan kanan. Karena Rasulullah mengajarkan kita untuk makan tangan kanan. Yang ketiga, makan yang paling dekat dulu. Jangan kalian makan mengambil lauk yang jauh-jauh. Ya, itu kebaikan. Lagi naik kendaraan, kita bonceng motor kepada anak-anak kita, ya. Nah, sebelum kita naik, kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, ini doa pendeknya, ya. Doa panjangnya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa min amali ma tarda. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Ini yang panjangnya. Tapi cukup kita baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Terus hari-hari kita bergaul dengan anak-anak kita dengan pola pendidikan seperti ini. Hari-hari itu pula Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut, sampai ikan yang di dasar lautan berselawat untuk kita. Ini praktek yang mudah. Kita ajak anak kita ke masjid. Nah, ayo kita masjid, udah azan tuh. Ustaz sudah azan. Ya, mari kita ke masjid. Nah, kita baca doa bismillahirrahmanirrahim. Ya, doa ke masjid apa doanya, Nak? Ya. Kita ajarin doa ke masjid. Nanti kalau sudah sampai masjid baca doa ini ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk dengan kaki kanan. Itu menjadi doa. Dan setiap anak itu melakukan itu, pahalanya ngalir terus Pak untuk kita. Ya, pahalanya ngalir terus untuk kita sampai kita sudah meninggal. Ini hal-hal yang praktis, hal-hal yang simple, ya. Tapi memang kita harus modalin diri kita dulu. Kita bekalin diri kita dengan doa-doa yang ringan-ringan seperti itu, sehingga ketika kita bawa anak kita dalam kehidupan sehari-hari, itu spontan kita ajari. Dan kita juga ngamalin, hari-hari kita baca. Mau naik motor, mau pergi, kita berdoa, masuk rumah, kita berdoa, keluar rumah, kita berdoa, seterusnya dan seterusnya. Ya, ini hal yang sederhana, tapi memiliki pahala yang sangat besar. Ya. Yang kedua, amalan apa yang bisa mengantarkan kita mendapatkan salawatnya Allah dan malaikat? Membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah maklum. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Berarti kalau kita berselawat 10 kali, Allah berselawat berapa? 100 kali. Kalau kita berselawat 20 kali sampai 100 kali, sebanyak itulah Allah berselawat kepada kita, memuji kita dan menurunkan rahmat kepada kita. Kenapa? Karena selawat kepada Nabi Muhammad ini Allah awali dengan dirinya yang maha mulia, zat yang maha mulia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Allah, malaikat dan seluruh penduduk langit berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah mengatakan sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kalian wahai penduduk bumi. Jadi selawat ini diawali dengan yang ada di langit, Allah, malaikat, dan seluruh penduduk langit. Baru setelah itu Allah perintahkan manusia yang ada di bumi, supaya mencakup selawat ini baik yang di langit maupun yang di bumi. Ya, ketika kita mengamalkan perintah Allah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah berselawat kepada kita. Allah menurunkan rahmat dan memuji kita. Begitu bah malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yusalli 'alayya illa sallat 'alaihi al-malaika, madama yusalli 'alayya falyaqillu al-'abdu min dzalika aw liyukthir." Tidaklah seorang hamba berselawat kepadaku kecuali para malaikat akan berselawat kepadanya selama dia berselawat kepadaku. Maka silakan bagi yang mau memperbanyak atau sedikit berselawat kepadaku.
Jadi ketika kita berselawat, Allah memuji kita, Allah menurunkan rahmat kepada kita. Ya, ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad, malaikat juga berselawat untuk kita. Jadi Allah menurunkan rahmat, Allah memuji kita, dan malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwa salah satu tugas Jibril, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat Jibril adalah menyampaikan selawat-selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain ada malaikat khusus. Jadi setiap kali kita berselawat, jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ada malaikat yang menyampaikan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, haza fulan bin fulan bin fulan yusalli wa yusallim alaik. Ya Rasulullah, ini ada Pak Ahmad bin Muhammad bin Hamid berselawat dan bersalam untukmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengizinkan aku untuk menjawab selawat-selawat kalian. Coba kita bayangin, Pak. Setiap kali kita berselawat, nama kita, nama ayah kita, dan nama datuk kita, nama kakek kita disebut oleh malaikat itu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab selawat kita itu. Salam kita itu. Ya. Kira-kira kalau ada orang, Bapak-bapak sekalian, setiap hari namanya disebut di hadapan seorang raja 1 kali 10 kali, 1 hari 10 kali. Kira-kira raja itu lama-lama hafal gak nama orang itu? Hafal, akrab, ya. Nah, kita membayangkan yang menyebut nama kita itu malaikat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah, kalau kita berselawat kepadanya 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, berarti 20 kali. Setiap pagi nama kita disebut di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 kali, nama kita, nama ayah kita, dan nama kakek kita, dan di sore hari pun begitu. Syekh Mukhtar Asy-Syinkiti, salah seorang ulama di Madinah, saya pernah mengaji dengan beliau dulu. Beliau mengatakan, salah satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua, caranya dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama kita, nama orang tua kita, dan nama kakek kita akan disebutkan oleh malaikat di hadapan Rasul di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, betapa besar pahala berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping selawat ini juga merupakan salah satu sarana bagi kita ketika kita menghadapi masalahnya, Mas sekalian. Ini ada seorang dosen, ya, ada seorang ustadz syekh di Madinah. Dia satu saat harus dioperasi, ya, dan dokter itu agak khawatir dengan operasinya ini. Kemudian dia pun sebelum operasi itu banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena pahalanya kan itu. Allah menurunkan rahmat, kemudian Allah memujinya, dan malaikat mendoakannya. Proses operasi itu pun berjalan, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dokter pun terheran. Ini penyakit yang Syekh alami ini berat. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan bagi kami untuk melakukan proses ini, dan Anda juga dalam kondisi yang stabil, gitu. Dia berkata, alhamdulillah aku membaca selawat sejak aku sakit, aku memperbanyak membaca selawat, dan kemudian sampai saat aku akan dioperasi, sampai dia mau pingsan, nggak sadar dia masih membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah cara bagi kita ketika kita menghadapi masalah, kesulitan, maka
kita memperbanyak salah satu amalannya memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang ketiga, menunggu sholat di masjid atau duduk setelah sholat di masjid. Ya, ini seperti kita nih, kita kan duduk di masjid setelah kita sholat subuh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith fihi wa taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Sesungguhnya para malaikat berselawat kepada kalian, ya, selama dia duduk di tempat sholatnya. Ya, artinya di masjid kita sholat di sini, kita duduk di sini, yang dia sholat di dalamnya selama dia belum batal. Artinya kita buang angin gitu ya. Nah, malaikat akan terus berdoa, mendoakan. Bagaimana doanya malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia. Terus malaikat mendoakan kita. Termasuk kita sekarang nih. Kita lagi duduk nih, ini malaikat nih mendoakan kita. Terus sama kita belum batal ya Pak. Maka kalau batal segera ambil wudu supaya argonya tetap jalan gitu ya. Kalau batal argonya berhenti. Argo doa malaikat maksudnya. Ya. Terus Allahumma ighfirlah, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfirlah, Allahumma arhamhu. Ya. Jadi kita duduk di masjid ini menjelang kita sholat atau setelah sholat, ya. Apalagi aktivitas ta'lim seperti ini Pak. Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fihi illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fima indah. Tidaklah berkumpul satu kaum, ya, di salah satu rumah-rumah Allah fi baitin min buyutillah, yaitu di masjid, kecuali akan Allah berikan 4 keutamaan. Nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Ini ada suasana ketenangan yang Allah turunkan kepada kita. Kadang-kadang kita ngantuk, saking tenangnya jadi ngantuk kita. Apalagi ada AC gitu kan. Allah berikan ketenangan. Ketenangan ini mahal Pak. Sangat mahal di zaman sekarang. Ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan harta. Tidak bisa dibeli dengan jabatan. Tidak bisa dibeli dengan ketenaran. Ketenangan itu hanya bisa kita raih dengan keimanan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalannya di sini. Wa haffathumul malaika. Yang kedua, malaikat menaungi kita. Ketika kita duduk di masjid dan kita melakukan muzakarah, ya, membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yatadarasuna fihi, kemudian kita melakukan mudarasah, melakukan kajian dari ayat dan hadis-hadis tersebut, malaikat menurunkan sayapnya. Para ulama mengatakan yang disebut malaikat itu mengepakkan sayapnya, melebarkan sayapnya, artinya malaikat itu hadir bersama dengan kita. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah cucurkan rahmatnya. Kasih sayangnya. Orang-orang yang biasa ikut dalam pengajian-pengajian, hatinya lebih lembut. Karena di situ ada ketenangan, di situ ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menyelinap dalam ke lubuk hatinya yang paling dalam. Sehingga hatinya menjadi lembut. Wa zakarallahu fima indah. Dan Allah bangga-banggakan orang-orang yang duduk di rumah-rumah Allah itu membaca ayat Allah, membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan kajian. Allah bangga-banggakan di hadapan malaikat-malaikatnya yang mulia. Lihatlah hamba-hambaku di masjid Al-Mukhlisin, ya, di Tiban,
itu duduk untuk membaca ayat-ayatku, membaca hadis-hadis nabiku, membaca dan melakukan kajian. Ya. Jadi duduknya kita di masjid ini dalam bentuk kajian-kajian seperti ini dan yang lain-lainnya, dalam kajian-kajian, secara kasat mata sangat sederhana, tetapi secara nilai di sisi Allah sangat mahal, sangat berharga. Dan ini menjadi tabungan bagi kita, ya, untuk menjadi modal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita duduk di masjid, Bapak-bapak sekalian, kita duduk di masjid. Ini kalau kita mengadakan talim, kita duduk aja, kita nggak ngapa-ngapain, itu malaikat mendoakan kita. Apalagi kita sambil berzikir, sambil membaca Al-Quran, sambil memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu banyak doa yang kita dapatkan dari malaikat. Terakhir, udah syuruk tuh, udah kasih isyarat. Ya. Apa saja amalan yang mengantarkan kita mendapatkan pahala? Alladzina yusalluna fis saffil awwal. Orang-orang yang sholat di shaf yang pertama. Ya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk orang-orang yang salat di shaf yang pertama. Saya ingin memberikan deskripsi, gambaran, atau memberikan satu analogi, perumpamaan. Ini ada seorang raja manggil rakyatnya. Wahai para rakyat, datanglah ke istanaku, ya, di hari ini jam segini. Ya. Sebagian ada yang semangat datang, meninggalkan pekerjaannya. Sebagiannya ada yang santai-santai aja. Sebagian ada yang malas-malasan datang. Ya. Maka ada yang datang di barisan pertama, barisan yang di tengah yang santai-santai, barisan yang paling belakang yang malas-malasan. Kira-kira ketika raja itu berada di hadapan mereka, yang pertama kali dipandang dan yang pertama kali mendapatkan perhatian, orang yang berada di barisan berapa, Pak? Bu? Depan. Ya, barisan depan. Ini kan perumpamaan yang sederhana. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan menghargai orang-orang yang datang lebih awal dan duduk di shaf yang pertama. Ya. Tapi kadang-kadang karena kita nggak paham, banyak saudara-saudara kita datang di masjid, azan sudah berkumandang, baru berkumandang, dia sudah datang, tapi duduk di pojokan senderan gitu. Ketika iqamat, dia nggak mau duduk atau sholat di depan. Ini salah. Datang segera cari shaf pertama. Ya, tapi jangan di sini ya. Ini untuk imam nih. Yang di belakang imam nih harus orang yang mengerti. Ya, yang di belakang imam. Ya, yang kanan kiri ini yang kita isi. Ya. Karena Allah dan malaikat berselawat. Ya. Di sini pentingnya kita berada di shaf yang pertama. Maka itu para ulama dan para tabi'in, para salafus saleh, mereka begitu sangat antusias untuk mendatangi tempat sholat di awal waktu. Mereka berusaha untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram. Ya. Karena orang-orang yang mendapatkan takbiratul ihram itu adalah orang yang mendapatkan pahala yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida' wasofil awal thumma lam yajidu illa an yasta'imu alai lastahammu alai." Kalau seandainya para manusia itu, artinya manusia, orang-orang beriman itu mengetahui keutamaan datang ketika azan berkumandang dan keutamaan mendapatkan shaf yang pertama, kalau harus diundi pasti mereka akan mengundi dirinya. Ya, saking besarnya pahala ketika azan berkumandang kita segera datang, dan ketika datang kita langsung duduk di shaf yang pertama. Karena pahalanya sangat besar. Salah satunya adalah Allah dan malaikat berselawat kepada orang-orang yang di shaf yang pertama. Pertanyaannya dari ibu-ibu, Pak, bagaimana dengan ibu-ibu? Shafnya kan di belakang, gitu kan?
Ibu-ibu memang sopnya di belakang. Justru kalau ibu-ibu itu yang paling jauh sopnya dari laki-laki itu yang terbaik. Yang paling belakang. Ya. Itu sop wanita yang paling baik itu adalah sop yang paling jauh dari laki-laki. Kalau bapak-bapak, sop yang paling bagus adalah sop yang paling dekat dengan imam. Ya, yaitu sop yang pertama. Itulah yang akan mendapatkan salawatnya Allah dan para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ini baru 4, masih ada 3 lagi, tapi karena waktu kita nggak cukup. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain lagi. Ya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan makna salawat Allah, malaikat, dan seorang hamba kepada hamba-hamba Allah, dan apa amalan yang mengantarkan kita mendapatkan salawatnya Allah dan para malaikat. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin diperdalam, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia atau kita dengan Nabi Muhammad itu ada kesejajaran atau seperti apa? Iya. Sehingga kita diperbolehkan untuk bersolawat kepada selain Nabi Muhammad SAW. Baik. Yang dimaksud dengan berselawat di sini artinya adalah berselawat dalam makna berdoa, mendoakan. Ya. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena ada teksnya secara tegas dari Allah. Washolli alaihim. Ya, dan berselawatlah kalian kepada mereka. Ya. Syekh Utsaimin dalam salah satu ungkapannya juga mengatakan boleh kita mengungkapkan doa kepada saudara kita dengan ungkapan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkannya. Ya. Kenapa kok boleh? Apakah ini maknanya mensejajarkan? Tidak. Ya. Karena ini artinya secara bahasa, tapi secara kedudukan, ya, secara kemuliaan, selawat kita kepada Nabi Muhammad itu lebih besar dan lebih mulia. Ya, dari hanya sekedar kita mendoakan saudara kita. Tapi dengan kita mendoakan saudara kita akan mendapatkan salawatnya malaikat tadi seperti yang saya sampaikan. Ya kan? Malaikat mendoakan kita kembali. Ya. Ini cuma secara bahasa saja. Ya. Tapi secara kedudukan tentunya Rasulullah SAW lebih mulia, lebih agung daripada kita yang manusia biasa. Ya. Ini supaya kita paham saja bahwa kalimat salawat ini maknanya secara bahasa bukan cuma sekedar berselawat kepada Nabi, itu ya. Tapi ada makna selawatnya Allah kepada hamba, selawatnya malaikat kepada hamba, selawatnya hamba kepada seorang hamba yang lain. Gitu Ustaz. Ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Ya. Ya. Iya, baik. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu memang ada yang dari redaksi Rasul SAW langsung, ada redaksi dari para ulama, ya, seperti salat nariyah gitu ya, dan yang lain-lain. Ya, yang paling afdol adalah kita berselawat kepada Nabi Muhammad yang langsung redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Tetapi bukan dilarang bagi kita untuk berselawat dengan redaksi yang lain, karena selama itu tidak mengandung hal-hal yang bernuansa kemusyrikan tidak masalah. Tapi yang lebih afdal adalah kita membaca selawat yang kita baca sesuai dengan redaksi dari Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Selawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di waktu salat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh kita baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Itu cuma tambahan sayyidah itu, boleh silakan dibaca. Enggak masalah. Itu tidak merubah makna dan tidak merusak substansi daripada salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling utama. Ya, karena itu redaksinya dari Rasulullah SAW dan itu yang kita baca dalam salat-salat kita. Yang lain silakan boleh kita baca. Ya, tapi kalau kita ingin fokus kepada yang ini saja nggak masalah. Ya, karena itu yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, mendoakan saudara kita di dalam medsos itu sesuatu yang bagus. Ya, cuma memang salah satu hal yang perlu kita perhatikan itu kita banyak copy paste, ya kan? Males nulis gitu, panjang nulis gitu. Yang di atas sudah baca doa, kita doa orang meninggal, doa orang sakit, gitu kan? Kita copy kemudian kita kirim di bawahnya, gitu. Kalau saya lebih suka saya tulis langsung, Pak. Allahumma gfirlahu warhamhu. Nggak apa-apa, ketik-ketik dikit nggak apa-apa. Tapi huruf demi huruf itu adalah tulisan kita. Ya, yang kita harapkan huruf demi huruf itu akan memberikan pahala untuk kita langsung. Ya, sebagaimana kita baca doa dengan lisan. Ya, yang malaikat langsung mendoakan kita. Kalau kita copy paste, malaikat bilang, ya lu cuma copy-copy doang gitu. Ya. Lebih baik kita tulis langsung. Ya, kita doakan kalau kita ada saudara kita yang sakit, kalau kita nggak bisa mengungkapkan dengan bahasa Arab, kita tulis dengan bahasa Indonesia saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan Bapak, mengangkat penyakit si Pak Fulan dan mengembalikan ke keluarganya dalam kondisi yang lebih sehat dan lebih kuat lagi. Amin, gitu ya. Nggak masalah. Ya, tapi jangan juga copy paste, Pak. Itu yang sering terjadi. Semangat kan? Mendoakan semua, banyak orang mendoakan. Tapi saya perhatikan, kok cepet banget dia menulis doa yang panjang-panjang ini. Oh, ternyata cuma di copy aja sama dia, gitu ya. Copy template gitu ya. Tempel gitu. Copy tempel. Ya, nilai ibadah doa kita akan berkurang. Ya, walaupun tetap ada karena di situ ada semangat untuk mendoakan. Tapi kalau kita tulis langsung, ya, huruf-huruf itu bersumber dari hati kita yang paling dalam, ya, dengan sebuah perenungan yang kuat, itu akan lebih besar pahalanya dan akan lebih terasa manfaat daripada doa tersebut dibanding kalau hanya cuma copy doang. Ya, gitu Pak. Ya, Allah a'lam bishawab. Ibu-ibu, ada yang mau tanyakan? Nggak ada, cukup ya. Ya, yang belakang, ini kanan kiri depan. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ya, kemampuan untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui dan keberkahan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan semoga ini menjadi timbangan amal soleh kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah, istighfar dan doa qaftul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan baca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal afa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.